Duta kampus ya? Pernah ikut duta kampus, Mbak? Iya, awalnya iseng-iseng teman-teman pada nyaranin ikut teman kelas. Lolos itu, Mbak ya? Lolos, alhamdulillah lolos. Jadi Ya. runner up. Terus di lain sisi juga perempuan lagi. Duta kampus iya. Juga saya dengar jadi mahasiswi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nasya Podcast, siaran podcast persembahan dari Pondok Pesantren Nasyiin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah menyentuh episode kelima. Setelah kemarin kita udah tag mulai dari episode pertama. Alhamdulillah kita sekarang sudah menyentuh episode kelima. Alhamdulillah. Sekarang kita kedatangan bintang tamu nih dari alumni junior. Karena sengaja saya memang agar kita tahu perspektif dari santri senior, dari santri junior juga kita tahu. Di sini ada Mbak Ririn. Assalamualaikum Mbak Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya Mbak ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gini Mbak Rin, sebelum kita masuk ke tema pembahasan yang ingin saya bahas pada hari ini, saya pengen masuk di profilnya dulu nih Mbak Rin. Kalau boleh tahu Mbak Ririn masuk Pondok Pesantren An-Nasyiin itu tahun berapa? Saya masuk jadi santri tamat SD. Tamat SD. MI. MI ya kalau di sini MI. ya. Tapi MI-nya kan di sini Mbak Ririn. Iya. MI Tarbiyatun Nasyiin. Seumur hidup di sini. Tahun Mulai berapa? dari TK. Tahun 2011. Tahun 2011. Iya, Tahun tamat 2011. MI sampai kuliah juga saya berangkat dari pondok pesantren. 2011 masuk pondok pesantren, keluar pondok pesantren tahun 2021. tahun 2021. 3 tahun yang lalu berarti ya. 3 tahun 10 yang lalu. tahun berada di pondok pesantren. Ya. Tentunya banyak nih pengalaman-pengalaman Ustazah Ririn saya bisa katakan karena sempat jadi pengurus juga kan Mbak Ririn ya. Kalau boleh tahu pengurus apa itu, Mbak? Keamanan. Keamanan. Wah. Ini keamanan ini. Nah, itu bisa diceritakan nggak, Mbak, sebelum kita masuk lebih dalam pengalaman jenengan menjadi pengurus, apalagi keamanan kan pengurus paling dibenci itu kan. Iya. saya. Paling dibenci. Gimana tuh, Mbak? Pengalamannya selama di pondok, apalagi jadi pengurus tuh. Iya, pertama saya mau menceritakan tentang pengalaman saya jadi santri. Oke. Karena sebelum jadi pengurus kan jadi santri dulu ya. Oke. Jadi santri An-Nasyiin, saya mendapatkan banyak pengetahuan, Oke. banyak pengalaman yang nggak saya dapatkan di rumah. Oke. Berteman jauh dari keluarga, rasa kangen ada, mau pulang ada, Pastinya. nggak kerasan ada. Ya. Tentu saya juga rasain. Ya. Sampai saya jadi pengurus, diangkat jadi keamanan, langsung jadi keamanan, nggak tahu ya. Dilihat dari apanya saya? Itu sesuai sudah utusan dari Nyai atau memang kesepakatan kepengurusan waktu itu, Mbak? Dari Nyai langsung ya? Iya, mungkin karena saya pernah jadi ketua OSIS, ketegasan mungkin. Oh gitu ya. Mungkin dari ketegasan saya. Iya. Mungkin, ya nggak tahu lagi. Kalau marah-marah saya kayaknya enggak. Oh iya. Ya nggak tahu juga. Tapi mungkin dari ketegasan saya dan kebetulan di keamanan itu kosong, ada kekosongan, jadi saya diangkat jadi keamanan. Itu ketua pengurusnya kalau boleh tahu Ustazah Fatur ya, Bayatur Rahman ya. Alhamdulillah. Terus Mbak, bisa diceritakan mungkin pengalamannya selama nyantri di pondok pesantren 10 tahun loh. 10 tahun dirasa sebentar tapi lama. Oke. 10 tahun. Kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir sekarang kayak sebentar gitu jadi santri, tapi kok lama 10 tahun gitu. Iya. Jadi pengurus membuat saya jadi pribadi yang harus lebih disiplin. Oke. Karena jadi pengurus itu harus jadi contoh ya. Contoh cerminan bagi santri. Ya mungkin saya bukan tipikal pengurus yang yang sangat baik. Iya. Karena memang saya jadi diri sendiri. Oke. Banyak kasus yang mungkin kayaknya dari cerita-cerita anak-anak saya memang agak dibenci. Oke.
Mungkin Karena memang karena memang saya mulai dari jadi ketua OSIS, saya terapkan kedisiplinan sama teman-teman kelas. Saya suka. Saya yang membersihkan setiap hari, ngajak teman-teman kelas bersihin itu jalan di barat pesantren. Itu kan awalnya tempat sampah memang. Tempat sampah dan memang banyak pohon-pohon yang pohon jati pohonnya pohon jati yang emang berguguran terus. Ayo teman-teman kita harus bersihin. Kadang suatu hari. Itu promotornya memang jenengan, Mbak ya? Iya. Luar biasa. Suatu hari memang teman-teman mungkin udah merasa kenapa setiap hari? Kan ada piketnya. Tapi memang saya melihat kotor-kotor banget dan itu memang jalannya para guru. Iya. Para guru. Selain juga di gerbang ini ya, di gerbang pesantren Putri nih. Itu masih belum terlalu digunakan. Oh gitu ya? Iya. Oh, memang lewat belakang ini ya? Dulu. Sangat kotor dan memang harus dibersihkan setiap hari. Dan saya bangga, meskipun itu cuman hal kecil menurut saya. Dan saya tidak terlalu banyak menciptakan hal-hal besar selama jadi santri. Tetapi saya sangat bersyukur meskipun hal-hal kecil yang saya lakukan, tapi mungkin itu bermanfaat bagi orang lain. Daripada kita melakukan hal besar tapi gak bermanfaat bagi orang lain, cuma bermanfaat bagi diri kita sendiri, untuk apa? Ya, betul. Ya seperti itu. Nah itu saya suka. Karena begini, Mbak, menurut saya gak penting membuat hal besar atau apapun di pondok pesantren, itu tidak penting. Yang penting di pondok sudah selamat istilahnya ya, udah keluar dengan baik, sudah istilah Maduranya itu tak rok ngerok, istilahnya seperti itu ya. Nah itu sudah luar biasa menurut saya. Nah berlanjut tentang profilnya Mbak Ririn nih, tadi kan dibilangnya 2000 berapa tadi? 2013 masuk ya? 2011 masuk, kemudian keluar itu 2021. Nah itu kan jenjang pendidikannya MTS Tarbiyatun Nash'in. Tentunya awal jenengan masuk pondok pesantren itu kan ya terlepas dari mungkin anjuran dari orang tua lah. Apa karena pada keinginan saya sendiri. Nah itu dia. Apa yang mendorong Mbak Ririn untuk memilih pondok pesantren lah? Terlepas itu memang pondok pesantren Nash'in seperti itu. Saya lihat santri-santrinya awalnya itu apa ya? Membuat saya bergairah untuk ikut jadi santrian Nash'in. Saya suka sama santri-santrinya karena memang ramah-ramah. Dan juga saya ingin jadi santri gitu ya. Karena mayoritas dulu itu memang setelah tamat MI langsung mondok gitu ya. Dan memang dulu tuh dan sekarang itu saya lihat antusias untuk mondok memang ada. Cuman gak sengebet dulu gitu loh, iya, tapi memang itu berangkat dari keinginan Mbak Ririn sendiri ya. Saya ingin mondok di pesantren Nash'in langsung diantarkan ke sini. Ya. Kita serahkan ke ibunya. Ibunya Nikmah ya. Iya. Alhamdulillah. Dan MTS sudah selesai, terus MA ya. Sudah ada SMK waktu itu, Mbak? Ada. Sudah ada ya. Iya. Angkatan sudah pisah. Angkatan berapa kalau boleh tahu, Mbak? Lulusan 2017 saya. 2017 MA itu. Kemudian lanjut kuliah. Kuliah di mana kalau boleh tahu nih, Mbak? Kuliah di IAIN Madura. IAIN Madura, jurusan KPI. Apa itu? Komunikasi Penyiaran Islam. Luar biasa. Nah ini nih yang jarang ini nih saya pengen spill. Karena kan kalau santri-santri senior setahu saya itu banyak yang ya kalau nggak PAI lah atau apalah ya pendidikan lah. Saya nah ini emang nggak mau masuk nah pendidikan. Itu alasannya itu kenapa Mbak Rin? Pertama karena saya emang nggak mau jadi guru. Tapi sekarang saya menyesal. Gitu ya. menyesal karena salah satu media untuk ilmu kita berjalan ya jadi guru. Gitu. Tapi menyesalnya masih belum 100%. Iya. Tapi kan gini, Mbak, itu bukan alasan menurut saya. Karena kita sekarang tuh ini, media sekarang tuh sudah cepat. Sosial media sekarang sudah cepat dan berbagai fasilitas itu edukasi sekarang sudah memadai gitu loh. Gak cuma jadi guru saja kan untuk mengalirkan. Konten kreator. Nah, itu apa nih dorongan awal kok mau milih jurusan komunikasi dan lain sebagainya itu gimana itu? Boleh di-share? Iya, awalnya saya mengambil jurusan komunikasi.
pertama yang memilih komunikasi itu KPI saya daripada teman-teman yang lain karena saya merasa saya punya kemampuan di bidang komunikasi. Jadi ada jurusan itu langsung saya masuk. Karena memang saya tidak ingin masuk ke jurusan pendidikan. Karena memang fun-nya mungkin di komunikasi. Saya pengen menambah wawasan lah gitu tentang ya. Komunikasi nah, saya. Kebetulan nih karena memang perspektifnya luar biasa, bukan cuma tentang pendidikan saja. Tentunya banyak hal-hal baru, hal-hal culture shock lah. Maksudnya selama mondok jenengan kan di sini ya sama cewek-cewek aja dan juga di lain sisi peraturan ketat dan lain sebagainya ketat lah. Dan masuk kuliah yang notabene alam bebas lah kita katakan ya, dalam tanda kutip alam bebas, ketemu cowok udah biasa gitu dan lain sebagainya. Pengalaman share tentang dunia kampus, jenengan kan melihat dua dunia yang berbeda nih gimana Mbak? Artinya bisa konsisten dengan tetap peraturan pondok tuh gimana gitu loh? Awal masuk kuliah saya merasa malu dan juga insecure. Karena yang pertama saya berangkat dari pondok. Dan saya merasa kenapa saya merasa malu. Tetapi diiring berjalannya waktu saya ada tugas membuat makalah. Kan itu pasti ada grupnya, grup WA ya. Teman-teman pas nanya gini semua. Gimana caranya pakai Microsoft Word? Kok aku gak tahu. Kasih tahu dong caranya apa segala macam. Saya tahu. Cuma saya yang tahu dari cuma jenengan yang tahu. Saya yang tahu. Kalau boleh tahu teman jenengan itu gak nyantri ya? Ada yang santri, ada yang enggak. Ada yang dari pulau, ada yang dari kota. Cuma saya yang tahu. Loh kok bisa cuma saya yang tahu? Padahal mereka sekolahnya SMK, MA, negeri-negeri gitu ya. Cuma saya di pesantren itu memang diajarkan buat apa ya, clipping atau apa ya? Di sekolah karya tulis MA, iya. Dan itu waktu saya belajar Microsoft Word awalnya. Loh kok bisa cuma saya? Padahal saya cuma dari pesantren kok bisa. Nah dari situ saya timbul keberanian dan gak minder lagi. Pede kenapa? Gitu ya, pede. Kenapa harus minder? Padahal sudah ada buktinya. Cuma saya yang tahu saat itu. Banyak yang gak tahu. Ada yang dari SMK teman saya. Mungkin tahu juga karena SMK lah ya dua orang itu namanya Zuhal sama Wulan mungkin tahu tapi yang dari pesantren ini kenapa saya satu-satunya yang tahu, saya juga nggak nyangka gitu. Nah itu tentunya kan juga ini Mbak, maksud saya karena proses belajar di dunia kampus apalagi dunia, tapi memang notabene basisnya Islam ya. Komunikasi penyiaran Islam. Akan tetapi kan juga banyak hal-hal baru, wawasan baru, ilmu-ilmu fun baru yang jenengan dapat di kampus. Tentunya jenengan sempat nggak menyadari santri itu memang harus seperti ini dan lain sebagainya. Santri itu memang harus menggunakan media dan lain sebagainya, komunikasi dan lain sebagainya. Pernah nggak ada kepikiran seperti itu, Mbak? Iya, langsung terbenak dalam diri saya karena memang sekarang zamannya era digital. Santri itu gak boleh ketinggalan. Harus setidaknya tahu dan kenal bagaimana itu era digital dan telekomunikasi. Tidak harus meninggalkan, tidak harus terpatok dalam dunia dalam pesantren. Tidak harus terlalu keluar pemikirannya dan tidak harus terlalu dalam. Harus seimbang. Karena kita juga berangkat dari pondok pesantren. Saya sebagai mahasiswi dari yang berangkat dari pesantren, tentunya perizinannya lebih ketat ya. Iya, lebih ketat daripada mahasiswa. Setiap hari harus izin karena memang itu yang diperlukan. Ya, esensinya memang itu. Memang itu. Ya. Apalagi saya pernah ikut duta kampus itu harus izin. Kan kadang ada penugasan malam. Ya saya takut izinnya takut gak dibolehin. Tapi alhamdulillah selama saya
ada penugasan malam, alhamdulillah selalu diberi izin ya. Karena memang harus izin. Saya mikir harus izin karena kalau nggak izin ya ngapain? Harus keluar gitu. Karena memang saya ada di pesantren. Yang terpenting adalah izin ke pesantren, ibunya dulu, baru ke orang tua. Karena memang orang tua saya itu menasehati saya kalau ada apa-apa harus izin dulu ke pesantren. Kalau pesantren iya, saya iya. Ibu saya itu. Luar biasa. Itu yang jarang wali santri sekarang punya. Yang itu saya ingat juga tentang kos. Kos makan. Ya. Saat itu ada awalnya gak kos, terus ada peraturan kos. Saya gak mau kos, Bu, kata saya. Mak, saya panggil mak. Saya gak mau kos, gak enak. Maunya makanan rumah aja lebih enak, lebih lengkap. Iya, nempek banget saya. Maunya makanan rumah aja lebih enak. Kalau kamu peraturan itu dari pesantren, Mama ikut peraturan pesantren. Langsung saya. Orang tua saya aja ikut peraturan pesantren, apalagi saya seorang santri. Kenapa saya gak harus ikut peraturan pesantren? Saya kos sampai selesai kuliah. Luar biasa. Jadi saya sangat chemistry-nya antara Mbak Ririn dengan mendiang ya. Iya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga menarik. Tadi jenengan bilang duta kampus ya. Pernah ikut duta kampus, Mbak? Iya, awalnya iseng-iseng teman-teman pada nyaranin ikut, teman kelas. Lolos itu, Mbak ya? Lolos, alhamdulillah lolos. Jadi runner up. Nah, itu dia. Kan maksud saya berangkat dari pesantren. Terus di lain sisi juga perempuan lagi, yang mana peraturannya lebih ketat, perizinannya lebih ketat dan lain sebagainya. Cuman duta kampus iya, juga saya dengar jadi mahasiswi terbaik. Ya. Alhamdulillah. Iya, lah itu kok bisa tuh, Mbak? Boleh diceritakan nggak? Saya juga awalnya tidak menyadari. Mungkin kemampuan saya. Karena di pesantren saya itu termasuk tipikal santri yang biasa aja, gak terlalu banyak. Iya, masih banyak yang menonjol lebih lah seperti itu gak ya. menonjol. Terus setelah saya masuk kuliah, di sana saya banyak mendapatkan prestasi-prestasi yang gak saya pikirkan, gak saya sangka-sangka. Awalnya itu saya di Realita juara 2 kalau gak salah. Juara apa itu, Mbak, kalau boleh tahu? Penulisan. Penulisan berita. Luar biasa. Yang awalnya sih diawali di pesantren sih, ketua OSIS saya. Saya juga merasa itu salah satu hal yang patut dibanggakan. Banyak di inilah, mungkin dari awal situ Mbak Ririn kan banyak proses kreatif, kemudian banyak berprestasi di luar nih, Mbak ya. Selain itu mungkin bisa di-spill nih apa aja nih prestasinya di luar, Mbak? Ya cuma itu di Realita, terus duta kampus dan juga wisudawati terbaik. Ya, wisudawati terbaik. Itu kok bisa tuh, Mbak? Itu kalau boleh saya bilang kan bisa mengalahkan teman-teman yang di luar yang nggak berangkat dari pesantren, yang mana fasilitas lebih memadai, alam mungkin atau mungkin lingkungan lebih memadai. Jenengan sesuai kacamata jenengan, gimana itu pendapat jenengan sesuai kacamata jenengan? Membangun kepercayaan yang terpenting ke dosen-dosen. Saya gak terlalu ingin menonjolkan diri saya. Gak caper lah kalau bahasa kasarnya. Gak terlalu caper kalau saya tahu atau yang gak tahu. Tapi kalau saya tahu ya saya jawab. Seperti itu. Pernah saya pas mata pelajaran salah satu dosen main game. Sambil main game dosen dengerin, saya duduk di depan. Dosen jelasin. Terus ada pertanyaan dari dosen nih. Kebetulan nunjuk saya. Saya itu gak tahu, tapi teman saya yang memang mungkin selalu memperhatikan saya, cewek bukan cowok, tentunya. Nuk kan kalau saya di kampus dipanggil Nuka. Iya. Nuk, kamu kok bisa sih ditanyain sama dosen padahal kamu pas dosen jelasinnya
lagi main game. Kapan? Barusan kamu ditanyain terus jawabannya benar, padahal aku udah baca semalam. Dan emang jawabannya benar, dan sama dosen mungkin kamu niatnya mau dimarahin. Soalnya pas dosen jelasin kamu malah main game. Tapi kamu ternyata jawabannya benar. Ya udahlah gitu. Masa zuhal saat itu. Iya, kamu punya ilmu apa? Pesantren bocorin apa sama kamu? Laduni mungkin itu, Pak. Saya juga gak tahu, saya juga gak ingat itu. Malahan kejadiannya tadi pagi. Yang disampaikan sama teman saya siangnya. Oh gitu. Luar biasa. Kurang tahu, tapi saya memang bisa mendengarkan penjelasan dosen sambil main game kata saya. Bukan ilmu-ilmu. Iya. Luar biasa. Ya, di lain sisi saya juga pengen tahu nih Mbak Ririn, karena saya pribadi awam masalah komunikasi. Saya pribadi juga mungkin juga ahbab Nasya dimanapun kalian berada juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana itu ilmu komunikasi dan sangkut pautnya, cocokologinya atau ta'alluqnya bahasa pesantrennya itu dengan dunia kepesantrenan. Sesuai perspektifnya Mbak Ririn itu gimana? Komunikasi dengan pesantren itu sangat relasi, sangat berhubungan. Karena dakwah. Komunikasi itu dalam pesantren adalah dakwah. Pesantren adalah tempat menyiarkan dakwah tentang keislaman dan semua hal, bukan cuma tentang keislaman. Komunikasi itu penting. Dan juga dalam era digital saat ini, kita santri juga harus tahu dan mengenal perkembangan digital. Meskipun kita tidak fasih dalam digital itu, setidaknya kita harus mengenal. Jadi kita tidak akan salah dalam menggunakan telekomunikasi itu. Bijak lah gitu ya, Pak. Iya. Kita harus tahu. Saya juga pernah ingat nih, Pak. Saya juga mau share sedikit. Guru saya tuh dulu bilang, pentingnya kita berdakwah. Esensi kita berdakwah itu apa? Kata guru saya itu mengibaratkan Islam itu sebagai burung. Kalau Islam itu memang sudah hatam di dalam keindahan. Artinya burung itu kan sudah elok untuk dilihat, bulunya mungkin, bentuknya dan lain sebagainya. Tapi akan lebih indah lagi ketika burung itu bersuara. Ketika burung itu berkicau dan lain sebagainya. Bahkan diperlombakan kan kalau sekarang itu. Nah, Islam pun begitu. Islam harus memang sudah indah, tapi Islam lebih indah lagi kalau kita suarakan gitu. Nah, kebetulan berbicara tentang komunikasi, saya dengar juga Mbak Ririn aktif di kegiatan di IMTV ya, kepunyaannya IAIN Madura. Dulu sebelum saya jadi alumni IAIN Madura, awalnya itu memang ekstrakurikuler jurusan. Dan awalnya bukan di MTV. Apa itu? Kalau boleh tahu dulu itu. Lupa ya? Lupa. Setelah itu ada perkembangan, terus jadilah IMTV. Saya salah satu anggota pertama di IMTV. Termasuk yang perintis lah ya. Bisa dikatakan lah. Iya, anggota pertama. Iya. Di IMTV, dan karena memang kita mandiri ya. Kegiatan mandiri, jadi kita sering lah berburu berita, live streaming, kegiatan-kegiatan kampus seperti itu. Luar biasa. Juga pernah, berarti ada ini dong Mbak, pengalaman pernah apalah? Iya, kalau jadi presenter jarang, cuma jadi tim lah, ikut-ikutan. Di balik layar mungkin Mbak ya, lebih banyak di balik layar ya. Dan juga kan di pesantren, Pondok Pesantren Nasyiin juga kalau nggak salah ada buletin ya Mbak ya, buletin pena. Sempat aktif juga kan Mbak Ririn di sini. Kalau nggak salah, saya pernah wawancara nih sama Mbak Ririn. Royan Julian sama saya. Nah, ya itu kan maksud saya gini, apakah menjadi suatu kemustahilan kita itu sebagai santri yang notabene dimanapun pondok pesantren itu tidak boleh menggunakan gadget lah, handphone. Kalau komputer mungkin bisa lah, handphone mungkin dibatasi kalau sudah menjadi pengurus atau bagaimana.
otomatis kita kan sangat minim di dalam dunia komunikasi. Iya, gitulah ya, itu bisa dikatakan. Iya, saya disetor, HP disetor jam 8 malam, iya. jam 6. Ada peraturan itu kan kalau di Pondok Pesantren Putri. Nah, maksud saya apakah menjadi kemustahilan gitu loh, Mbak? Kita itu sebagai santri fun di dalam ilmu komunikasi atau ya konten kreator lah dan lain sebagainya kalau di zaman sekarang itu. Gimana menurut pandangan Mbak Ririn itu? Kenapa mustahil? Adanya Nasya Podcast ini salah satu buktinya. Gak mustahil. Dan gak mustahil kalau berbicara mengenai yang barusan. Karena kita bisa menyelesaikan semua urusan yang berhubungan dengan komunikasi itu sesuai waktunya. Karena memang jam 8 awalnya dulu di Pondok Pesantren saya setor HP jam 8 malam. Kan memang jam 8 ke belakang mungkin orang istirahat. Siapa yang mau kita hubungi, baik itu dosen ataupun narasumber, mungkin nanti kita ada kegiatan wawancara, bisa kita selesaikan sebelum itu. Masih ada waktu. Nah, asal kita bisa komitmen manajemen dan komitmen dalam waktu. Iya. Memang saya setuju tuh. Apapun kalau komitmen jelas, disiplin, pasti gak ada yang mustahil. Iya. Nah, kalau boleh tahu skripsi judul apa, Pak? Boleh di-spill gak? Analisis wacana krisis Islam Wasatiyah dalam konten Najwa Shihab. Episode ya sekian-sekian ya. Sekian. Kok bisa milih itu tuh, Pak? Kenapa Islam Wasatiyah? Kenapa memilih itu? Apa mungkin dari dosen pembimbing mungkin atau dari teman kamar? Saya singgung Irawati. Saya gak punya pandangan dalam judul skripsi. Maunya ini itu, tapi yang cocok sama saya gak mau yang ribet-ribet. Ambil yang kajian pustaka, gak mau kemana-mana karena terbatas dalam lingkungan pesantren. Betul. Maksudnya terbatas bukan berarti kita gak bisa kemana-mana, bisa. Tetapi saya maunya lebih simpel dan mempersingkat waktu. Jadi ambil konten YouTube. Islam Wasatiyah. Coba deh lihat kontennya Najwa Shihab tentang Islam Wasatiyah. Terus saya lihat dan judulnya cocok sama saya. Saya gampang mengertinya dan di pesantren banyak referensi tentang Islam Wasatiyah. Luar biasa. Nah, itu kan. Jadi kalau kita jadi santri, mau melakukan hal-hal apapun, kalau mau kita gampang, ya ambil dan lakukan yang relevan dengan pesantren. Luar biasa. Ya, itu akan mempermudah. Iya. Kan banyak, maksud saya itu banyak teman-teman santri itu kan kebingungan kadang kita itu apalagi dalam dunia pendidikan kuliah ya, kampus. Kadang apa yang nggak dipelajari di pesantren itu Pak kita dapat di kampus gitu loh. Banyak malahan. Nah itu. Tapi di pesantren alhamdulillah guru-guru saya bukan cuma memberikan pemahaman tentang teori, mulai dari MI sampai saya MA. Beliau juga banyak men-sharing tentang pengalaman beliau semua. Selama saya jadi murid, santri murid di sini, guru-gurunya alhamdulillah kebanyakan, hampir semua bukan cuma memberikan pemahaman tentang teori. Setelah saya pikir-pikir dan saya lagi kangen-kangennya di pesantren, karena meskipun cuma 3 tahun jadi alumni, ini udah kerasa banget, udah kerasa banget kangennya di pesantren gimana, kangen kegiatan-kegiatannya, kangen semuanya, kegiatan dan lain sebagainya, kenangannya, kenangan dan segala luar biasa. Itu. Nah itu juga saya pengen nanya nih Mbak Rin terkait dengan jenengan kan perempuan. Ya saya tidak mau menisbikan masalah gender, cuman gini, perempuan berangkat dari pesantren kayak Ustazah Marhamah di episode pertama itu sering lah ngatain orang-orang itu ngatain dudem mah kuliah nih bini apapun ujung-ujungnya dapur, ujung-ujungnya kasur dan lain sebagainya. Mohon maaf sebelumnya. Cuman ada nggak
memang sempat menerima nggak jenengan kayak, apalagi jenengan kan berangkat dari pesantren itu ya diejek lah atau dibullying dan lain sebagainya, pernah nggak? Pernah, pasti pernah. Di dunia ini pasti ada yang seperti itu. Pasti kita dikelilingi hal-hal seperti itu. Mungkin pasti ada. Saat itu pada saat saya mengerjakan skripsi, tugas skripsi saya, setiap hari saya harus bolak-balik kampus. Meskipun berangkatnya dari jam 7, pulangnya jam 8 udah pulang. Karena cuma sekedar minta tanda tangan dan koreksi tugas. Dan saya lakukan itu saat itu masih pandemi. Oh iya, COVID ya. Kok bisa sekarang masih daring, kok kamu ke kampus? Gitu. Karena saya memang kejar target. Saya maunya lulus tepat waktu, dan kebetulan kalau dosen saya bisa daring, tapi lebih cepat luring gitu. Jadi saya setiap hari, saya ingat itu setiap hari berangkat jam 7, adanya dosen itu minta tanda tangan dan koreksi tugas, selesai. Karena memang udah janjian sebelumnya, sebelum jam 8 malam itu, sebelum HP di setor. Ya sudah pulang. Setiap hari seperti itu, hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu itu saya berangkat dari pesantren. Masya Allah. Pada saat pandemi, mau izin gimana sama Bu Nyai? Takut, tapi harus izin. Iya, betul. Kalau gak izin lebih takut lagi. Iyalah, pastinya. Iya, lebih takut lagi. Nah, itu bisa dicontoh nih buat Ahbab Nasya, mungkin ada calon santri yang mau mondok, takut kepikiran, mondok nanti gak bisa kuliah, gak bebas dan lain sebagainya. Nih, kita spill nih. Salah satu bukti bahwasannya mondok itu bukan menjadi penghalang ya, Pak ya. Buat kita luar biasa. Berangkat dari pondok itu lebih nikmat daripada berangkat dari rumah. Kok bisa itu, Pak? Kenapa itu? Ada chemistry-nya itu lebih menantang berangkat dari pondok, karena kita bukan cuma menjaga personal branding kita, tapi juga harus menjaga nama baik pondok pesantren. Saya kuliah, teman-teman tahu kalau saya itu adalah santri. Meskipun dalam basis Islam kampusnya, tapi tetap sajalah namanya udah cowok-cewek. Dalam satu bebas gitu ya. Pasti ada bebasnya. Saya harus jaga itu, saya harus jaga pesantren. Lagi-lagi nasihat ibu saya. Nah, itu dia. Harus dijaga. Karena kalau kamu rusak di sana, di sini juga rusak. Luar biasa. Harus sangat dijaga. Dan juga soal skripsi juga beliau yang sangat memberikan saya semangat. Mau gak mau harus dikerjakan. Mau dikerjakan sekarang atau nanti harus dikerjakan. Dan itu pasti selesai. Alhamdulillah, luar biasa. Dan saya pilih kerjakan sekarang daripada nanti. Ya, jadi memang ini Pak ya. Jenengan ini saya baca karakternya memang disiplin banget ini. Tidak suka menunda-nunda. Tidak gitu juga. Ada dalam hal ini saya ada lelet-leletnya juga. Iya. Nah, satu mungkin jenengan yang dapat dari pondok pesantren dan itu sampai sekarang masih tetap jenengan lakukan kegiatan atau pengalaman atau apapun lah, atau dawuh kiai yang mungkin yang tetap melekat dalam diri saya. Kalau saya itu dalam hal berjemaah mungkin tidak terlalu disiplin di pesantren, tapi kalau mengaji saya tetap istiqomah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ngaji Al-Quran itu saya tetap sempatkan. Meskipun saya orang tua mandiri, saya kan orang tua mandiri, mengurus anak sendirian sama suami saya. Itu tahulah sibuknya mengurus anak gimana, apalagi masih seperti 10 bulan. Saya sempatkan baca Al-Quran. Dan itu kegiatan yang saya istiqomahkan dari pesantren. Nah, saya mohon maaf nih sebelumnya, Mbak, masuk ke profil lagi, masuk ke privasi ini. Iya. Kalau boleh tahu mungkin kan kemarin kan jenengan baru berduka.
ada nggak pesan mungkin, atau mungkin dari guru lah, atau mungkin dari kiai, dari nyai, quotes atau kata-kata atau pesan nasihat yang jenengan ingat sampai sekarang, mobil khusus mungkin dari orang tuanya. Tentang? Ya, berbagai hal tentang kehidupan, ya. Ya, dari orang tua saya, dari ibu saya, beliau pernah mengatakan kalau tentang kepesantrenan. Okay. Karena saya masih di pesantren saat itu. Yeah. Dan memang 100% kayaknya Mbak Ririn ini memang hidupnya di pesantren kan, bisa dibilang gitu. Gimana saya berhenti ya karena beliau meninggal. Okay. Karena gak ada siapa-siapa di rumah. Oke. Gimana itu, Mbak? Patuhilah peraturan yang ada di pesantren. Okay. Meskipun peraturan itu tidak kamu sukai, karena memang peraturan itu yang terbaik buat kamu. Dan ibu mendukung pesantren. Ya, saya mendengarnya ya langsung. Apa yang pesantren tetapkan memang harus saya patuhi. Meskipun juga saya kadang keluar, pulang. Ada juga saat itu saya baru dinasehati liburan 2 bulan biasanya di kampus. Yang lain dikirim, saya malah gak dikirim, gak diingat-ingat, gak dikasih uang. Adanya kan saya ngekos itu. Kos dulu, bayaran kos udah habis nih. Pinjem dulu, numpang makan dulu sama pesantren, nanti saya minta, gak dikirim gitu. Gak dikirim, semuanya dikirim, saya malah dikirim. Ditelepon, kenapa gak dikirim? Ya biar kamu tahu rasanya mondok yang sebenarnya gimana. Oke, betul. Ya, seperti itu. Luar biasa. Meskipun saya termasuk ke jadi santri udah zaman milenial, gak terlalu ya paham lah ya. Keadaannya sudah fasilitas lumayan memadai. Sudah lumayan, sudah apa-apa udah tinggal udah ada, serba ada saat itu. Biar saya tahu rasanya gimana ya mondok sebenarnya. Ya itu gak punya uang buat jajan kan, kalau jadi santri itu kan pengennya jajan terus ngemil terus yang lain beli ini mau juga beli itu. Nah, itu juga saya pengen bahas. Jenengan dengan kehidupan di pesantren seperti itu dan melihat teman-teman di kuliah yang serba hedon lah kalau bahasa sekarang ya, apa-apa mungkin enak, mereka itu kumpul sama orang tua juga, makannya enak, keluar malam bisa dan lain sebagainya. Sempet kepikiran seperti itu enggak, Pak? Dan mungkin ada manfaat gak yang jenengan rasakan? Alhamdulillah lah saya hidup di pesantren gitulah katakan. Awalnya saya mau kuliah di luar Madura. Iya, di luar Madura, tapi tidak diperbolehkan karena memang saya itu gak terlalu dibiarkan sama orang tua saya. Kata sampean biasa keluar malam apa segala macam. Saya gak biasa keluar malam itu. Meskipun saya liburan pondok, saya gak biasa keluar malam itu. Meskipun gak di pondok pesantren. Jadi saya orangnya lebih suka menghabiskan waktu di rumah aja. Jadi meskipun yang lain pada keluar kemana ya saya ikut. Tapi kalau dalam di waktu malam saya gak terlalu itu. Dan mungkin ada manfaat mungkin, dan jenengan sadar nih kan, karena kan kebanyakan santri itu baru sadar kalau sudah keluar pesantren, Mbak. Ada nggak? Pasti jelas ada. Ya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan saya yang sekarang. Bukan berarti saya itu nggak tahu apa-apa. Tahu, tetapi saya tidak terlalu suka dalam cuma membuang-buang waktu bermain-main saja. Kalau ada kegiatan yang memang wajib dilakukan ya saya keluar, bukan pas gak keluar sama sekali. Ya cuma seperluannya aja. Dan memang itu wajar. Sewajar-wajarnya aja. Nah, mungkin ini terakhir Mbak, kasih closing statement jenengan, dan juga mungkin saya pengen jenengan kasih pesan nih, tips juga mungkin untuk teman-teman santri, khususnya kan teman-teman santri perempuan, calon santri mungkin
tentang bagaimana jenengan itu melawan arus pergaulan di luar sana. Jenengan kan tadi bilang berangkat dari pondok pesantren ke kuliah dengan pergaulan yang bebas dan lain sebagainya. Tips lah, komitmen apa yang jenengan terapkan dan mungkin pesan jenengan, closing statement lah terkait apa yang ingin jenengan suarakan. Iya. Pesan saya sebagai santri, kita mempunyai peraturan. Di pondok pesantren. Baik itu kita jadi mahasiswa atau tidak, perizinan itu penting. Kan memang ada. Jadi kita harus lewati itu. Mau gak mau, karena memang itu adalah jalan terbaiknya. Pintu gerbangnya adalah perizinan dan diberi izin itu adalah jalannya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau kemana-mana, minta izin dulu kepada Bu Nyai. Minta izin, yaitu izin yang terpenting sebagai santri. Kalau kita gak dapat izin, mungkin kegiatan kita gak akan berkah. Dan kita gak akan menuai apa-apa setelahnya. Kalau tanpa izin, karena kita memang ada di pondok pesantren ini. Iya, memang tempatnya kita. Ya, rumah kita. Ya. Dan saya dulu pada saat jadi santri, saya ini dalam hati saya, aku gak pengen kerja karena capek, maunya jadi ibu rumah tangga aja. Oh gitu. Iya. Saya dalam benak saya mengatakan maunya cuma jadi, meskipun saya kuliah nanti insya Allah kalau dikasih kesempatan kuliah sampai S1, S2 dan seterusnya, maunya cuma di rumah aja. Kalau kerja ya seenggaknya kerja di rumah. Kerja yang gak begitu ruwet lagi. Iya, kerja santai aja. Jadi ibu rumah tangga lah. Dan saya masih jadi alumni 3 tahun ini. Alhamdulillah saya jadi ibu rumah tangga aja. Di rumah aja gitu. Kenapa ini benak saya yang di pesantren terkabul? Kabul lah. Karena memang Iya. Sungguh-sungguh itu pada saat itu saya dalam benak saya memikirkan. Tapi saya pengen apa yang saya punya itu mengalir. Dan saya sangat bersyukur, sangat bahagia adanya konten ini. Karena memang konten ini yang diperlukan pesantren. Betul. Santri bisa mengeluarkan aspirasi mereka melewati media ini. Dan juga hal-hal yang di luar bisa santri dapatkan melalui media ini. Betul, itu yang penting. Iya. Karena memang kita juga sekarang zamannya udah media visual semua. Iya. Kita tuh berhak juga menerima wawasan gitu loh, Pak. Saya tuh paling nggak suka kalau santri itu diibaratkan dengan nggak ngerti apa-apa, nggak ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Padahal kan kalau kata Pak Hanafi kemarin nih, apa yang nggak ada di pesantren gitu. Apa yang nggak ada di pesantren? Di pesantren tuh sekarang semua itu ada. Bahkan kalau bisa kita lebih jauh daripada, lebih di depan lah daripada teman-teman kita yang kita katakan awam lah gitu lah. Luar biasa. Mungkin paling terakhir. Sempet gak Mbak jenengan dulu di kampus mungkin ada satu dosen atau guru jenengan di kampus itu terkait dengan jurusan jenengan tentunya yang membahas tentang kepesantrenan yang jenengan itu ingat lah sekarang itu. Kalau tentang kepesantrenan lebih kepada dakwah. Lebih kepada dakwah. Ada yang berkesan gak ke jenengan itu? Seingat saya tuh kalau dalam dunia edukasi saya, dunia pendidikan saya yang sangat-sangat berkesan pada saat saya jadi santri, guru-guru saya yang sangat berkesan, guru-guru di An-Nasyien ini. Banyak saya tahu bagaimana alur dunia luar di pondok pesantren malahan. Mereka menyalurkan apa yang kita gak tahu. Bisa di-spill gak tuh siapa guru jenengan itu? Kayak Ustaz Hanafi. Bunia yang saya. Bunia itu Raji Raenul. Beliau kalau mengajar itu saya senang banget, gak bikin bosan. Intinya ngajarnya itu menarik. Dan kita itu dikasih tahu hal-hal yang kita gak tahu.
kan beliau mengajar sejarah. Okay. Divisualisasikan semua itu, tempat-tempatnya, apanya segala macam. Saya suka. Pak Hanafi juga banyak guru-guru yang sangat menginspirasi di An-Nasyiin. Luar biasa, terima kasih. Dan kita harus jaga beliau-beliau, harus tetap ingat meskipun udah jadi alumni, saya sangat ingat semuanya. Yang sangat berkesan dalam dunia edukasi saya yang di pondok pesantren, guru-guru yang di pondok pesantren. Berbicara tentang itu, mungkin punya pengalaman menarik gak, Pak? Dengan Nyai Nikmah, mungkin jenengan pernah apalah pengalaman momen-momen. Nyai Nikmah itu kalau menurut saya kalau sudah memiliki rasa percaya kepada seseorang, beliau akan selalu percayalah ya gitu percaya. Pekerjaan laki-laki pun saya dulu disuruh ngecat ini itu ditelem nempelin stiker padahal saya gak tahu. Dan beliau juga suka kerapihan dan kebersihan. Karena mungkin kalau santri putra itu kerjanya lebih belepotan mungkin ya. Kalau santri putri kan dibersihin apa segala macam. Dan kesan saya bersama ibunya itu, saya awalnya dikasih tugas bersihin bunga dan merangkainya. Sekarang saya kan punya usaha dekor. Oh, luar biasa. Iya. Masya Allah. Di usaha dekor itu saya selalu ingat beliau kalau saya lagi dekorasi bunga. Ini cara meletakinya, peletakannya gini Mbak, biar cantik, segala macam dikasih itu. Dari tanaman, dan juga saya dikasih merawat tanaman, beli-beli tanaman apa segala macam, dikasih ilmu dekorasi lah ya. Dan itu saya selalu ingat beliau saya. Memang usahanya usaha dekorasi. Iya. Mbak Ririn. Kalau boleh tahu namanya apa, Mbak? Awang Decoration itu ya. Wah, luar biasa itu. Dan sangat relevan ibu saya sama Bu Nyai. Karena memang yang mendanai dulu, yang mendukung saya, kami sekeluarga itu adalah ibu saya. Jadi mungkin sekarang usahanya gak terlalu itu. Karena memang dulu masih itu ibu saya. Kurang kan kalau usaha sekarang harus diperbarui ya. Bukan cuma usaha, segalanya lah ya. Harus diperbarui, baik itu bunganya, dekorasinya, alat-alat apa segala macam ya. Sekarang ibu saya sudah meninggal ya. Yang mendukung sudah gak ada, yang mau udah gak ada. Tapi kita tetap survive lah, Mbak. Saya doakan semoga usahanya sama-sama lancar, Mbak. Amin. Jadi luar biasa itu. Hanya karena merangkai bunga, dua macam bunga itu malahan. Dua macam bunga itu yang itu cuma dekorasi aja, Mbak, gak MUA juga. Iya, ada. Yang ibunya itu cuma 2 bunga, saya ingat cuma 2 bunga ya, saya cuma rangkainya ya biasa aja, cuma bunga. Tapi kata bunya itu keindahan itu harus, Mbak. Keindahan, kerapian, dan cara meletakkan bunganya harus baik gitu, biar enak dipandang. Luar biasa. Bikin kita betah di rumah. Meskipun cuma hanya itulah. Dan memang testimoninya banyak itu terutama alumni perempuan santri cewek itu banyak yang arasan, Mbak, kalau kata orang Madura itu. Banyak yang testimoni bahwasannya ilmu yang diajarkan oleh Nyai itu yang paling sangat-sangat berkesan dan bermanfaat itu kebersihannya. Sampai dibawa ke rumah. Yang paling berkesan bagi santri putri itu katanya itu kebersihannya, itu luar biasa. Dan itu juga ini buktinya Mbak Ririn ini luar biasa. Terima kasih, mungkin cukup sekian Mbak Rin. Terima kasih sudah mau mampir dan sudi mampir ke studio kami. Semoga apa yang disampaikan bisa barokah, bisa manfaat, terutama kepada Ahbab Nasya dimanapun kalian berada. Mungkin cukup sekian episode kelima kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Khalil Mubarak Fauzi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.